Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah jurnal yang dikarang oleh Reza Hasan dan teman-temannya mengenai Student Academic Performance Prediction by Using Decision Tree Algorithm. Perkenalkan, nama aku Niken Rahajeng dengan NIM 41114181029 dan nantinya aku akan ditemani oleh rekanku bernama Indah Dwi Sulistiawati dengan NIM 41114181026. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih yang melatar belakangi peneliti ini melakukan riset tentang performance akademik dari seorang mahasiswa. Nah, jadi di penelitian kali ini itu membahas bagaimana kinerja akademik siswa menggunakan algoritma decision tree dengan menggunakan parameter seperti informasi akademik siswa dan aktivitas siswa. Nah, info akademik di sini yang dicantumkan adalah cumulative grade point average, kemudian ada high risk, di mana siswa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi dalam modul yang sama, kemudian ada term exit at risk, di mana siswa yang gagal 2 kali atau lebih dalam mengerjakan modul ini, kemudian ada Student Success Center, lalu ada coursework 1 dan 2, nilai UAS, kemudian ada nilai hitung dari plagiarisme. Dan kemudian juga ada aktivitas mahasiswa, di mana di sini yang dimaksudkan adalah seberapa lama siswa itu menggunakan modul itu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah membantu pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pihak fakultas dan juga pengembang dari modul pembelajaran untuk menganalisis dan mengevaluasi dari penyampaian dan juga hasil modulnya. Nah, kemudian bagaimana sih peneliti ini dalam melakukan penelitiannya atau metode penelitian yang peneliti gunakan? Penelitian ini menggunakan dokumen dari 22 mahasiswa Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Oman dari semester musim semi 2017. Nah, kemudian penelitian ini juga menggunakan modul Electronic Commerce Technologies karena modul ICT ini itu disarankan di setiap spesialisasi komputasi. Jadi masalah-masalah komputasi biasanya menggunakan modul ini. Nah, untuk alat yang digunakan untuk mengevaluasi algoritma decision tree yang akan digunakan nantinya, itu kita menggunakan aplikasi data mining WK, seperti itu. Nah, lalu bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan ini? Jadi, penelitian kali ini menyelidiki 8 algoritma pengklasifikasian yang berbeda yang mungkin bisa membantu pihak yang bersangkutan untuk meningkatkan dan berimprovisasi dan perantara awal juga untuk meningkatkan hasil modul dan meningkatkan keahlian siswa. Nah, untuk algoritma-algoritma yang digunakan pada penelitian ini, ada Decision Tree J48, kemudian ada REP Tree, Random Forest, Logistic Model Tree, Hofding Tree, Decision Stump, Naive Bayes, dan SMO. Nah, dari ke-8 algoritma ini, ditemukan bahwa ada 3 algoritma yang menunjukkan hasil yang baik untuk dataset pada pelatihan ini. Ketiga algoritma itu ada Random Forest, Naive Bayes, dan SMO. Di mana ketiga algoritma ini memiliki akurasi untuk Random Forest sebesar 100% dan nilai kapanya adalah 1. Kemudian untuk Naive Bayes itu memiliki akurasi 90,9% dengan nilai kappa 0,86. Dan SMO dengan akurasi dan kappa yang sama dengan Random Forest, yaitu 100% dan nilai kapanya adalah 1. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa Random Forest lah yang paling cocok untuk modul berdasarkan kesalahan absolut rata-rata dan kesalahan absolut relatif yang lebih rendah. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya, maka ada beberapa poin-poin yang dapat kita simpulkan dari penelitian kali ini. Yang pertama, penelitian ini meneliti kinerja akademik siswa menggunakan algoritma decision tree yang menggunakan parameter seperti informasi akademik siswa dan aktivitas siswa. Dan dari 8 algoritma decision tree tersebut, ditemukan bahwa Random Forest merupakan algoritma yang paling cocok untuk modul
berdasarkan kesalahan absolut rata-rata dan kesalahan absolut relatif yang lebih rendah. Dan dengan hasil tersebut, diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pihak fakultas dan juga pengembang modul, untuk menganalisis dan mengevaluasi penyampaian dan hasil modulnya. Cukup sekian untuk pembahasan jurnal kali ini, dan untuk selanjutnya akan disimulasikan implementasi algoritma decision tree ini dalam memprediksi kinerja akademik siswa yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah Dwi Sulistiawati. Nah, selanjutnya izinkan saya Ida Dwi Sulistiawati akan menjelaskan tentang implementasi coding dari artikel yang telah kami pilih. Yang pertama itu kita akan menginstal library yang kita butuhkan. Di sini kami akan menggunakan library scikit-learn, maka kita install terlebih dahulu. Taran. Nah, selanjutnya kita akan mengimport library apa saja yang kita butuhkan. Di sini kami membutuhkan NumPy, Pandas, Matplotlib, dan scikit-learn. Kemudian kita run. Nah, selanjutnya kita akan membaca datasetnya, yaitu dengan cara pd_read_csv. Kenapa di sini kami menggunakan error bread_line sama dengan false? Karena untuk membaca file CSV di mana bentuk datasetnya itu dipisahkan dengan koma, maka kita butuh function tersebut untuk merubahnya dalam bentuk dataset agar terpecah menjadi kolom. Kita run, sehingga data 5 data teratasnya adalah sebagai berikut. Untuk dataset terakhirnya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah dengan menambahkan kolom baru. Di sini kami menamainya sebagai final grade, di mana kolom ini berfungsi sebagai tolak ukur akhir pencapaian siswa. Nah, berdasarkan artikel yang telah kami pilih, standar kelulusan siswa itu ditentukan dari nilai AESI-nya. Dengan standarisasi batasan nilainya adalah sebagai berikut, yaitu jika nilai 0 sampai dengan 45 disebut fail, jika nilainya 45 hingga 70 dikatakan sebagai pass, dengan jika nilainya 70 sampai 80 kita sebut sebagai average atau rata-rata, jika nilainya 80 sampai dengan 100 kita sebut sebagai good, dan jika nilainya 90 sampai 100 kita namai sebagai excellent. Maka setelah kita run, kita akan memperoleh data 5 data teratasnya, yaitu seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa akan muncul kolom baru bernama final grade di sini. Selanjutnya kita akan melabeli datanya. Apa sih fungsi dari label encode itu? Label encode di sini digunakan untuk melakukan klasifikasi. Gampangannya begini, label dibuat dalam bentuk kata-kata di dunia nyata. Agar apa? Agar bisa dibaca oleh manusia. Tapi untuk dibaca oleh sistem, kita harus mengubah kata-kata tersebut dalam bentuk angka, yaitu dengan cara mengkonversi label kata dengan label encoding. Sehingga label kata yang seharusnya hanya bisa dibaca manusia itu bisa dibaca langsung oleh sistem, di mana hal tersebut mengacu pada proses transformasi label kata menjadi bentuk numerik. Nah, karena dalam hal ini data berupa hal regresi, di sini kami menggunakan data dummy, yaitu data yang kami rancang sendiri dengan mengacu pada data yang ada pada artikel. Nah, karena data tersebut berupa hal regresi alias memuat variabel kategori dan nilainya tidak bisa difaktorisasikan, maka akan dilakukan proses dummy, yaitu setiap nilai di dalam satu variabel diubah menjadi bentuk variabel lain, yaitu variabel numerik. Kemudian kita run. Kita drop variabel final grade berdasarkan acuannya, yaitu ICE. Kemudian kita get data dummy-nya.
kita cari panjang list trainnya yaitu 14. Oke, sekarang kita munculkan apa saja yang termasuk ke dalam data trainingnya. Nah, data trainingnya adalah dapat dilihat dalam ini, kolom di bawah ini. Nah, setelah kita melakukan pelabelan datasetnya tadi berdasarkan final grade dan ICE, maka selanjutnya adalah kita akan mencari model finalnya atau model akhirnya, di mana langkah untuk menentukan akurasi pada tiap-tiap modelnya. Berdasarkan artikel yang kami pilih, dijelaskan bahwa penulis akan menggunakan algoritma decision tree sebagai algoritma utama. Namun, di situ juga penulis menyertakan beberapa algoritma lain untuk bahan pertimbangan, yaitu dengan menggunakan decision tree, cross validation, random forest, dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama yang akan kita lakukan adalah mencari akurasi dari nilai decision tree dan cross validation-nya, yaitu kami memilih jumlah minimum sampel yaitu 15. Karena apa? Karena kami mengacu satu data lebih banyak dari jumlah data latih yang dideteksi oleh sistem. Yang dideteksi oleh sistem tadi adalah sebesar 14, sehingga kita pilih min sample lift-nya adalah 15. Nah, setelah itu kita run. Kita peroleh decision tree model score-nya adalah sebesar 90 sekian persen dan cross validation score-nya adalah sebesar 88%. Setelah itu, kita akan menentukan estimator terbaiknya nih dengan algoritma random forest classifier, di mana diperoleh nilai skor F1 skornya adalah sebesar 1. Nah, di sini kita peroleh bahwasannya nilai 1 adalah nilai paling tertinggi dari suatu F1 skornya. Untuk mengecek ulang lagi nih, apakah emang itu benar, apakah itu merupakan estimator terbaik, kita cek lagi menggunakan min sample lift-nya. Setelah kita enter, di sini kami menggunakan estimatornya itu sebesar 36. Dan di sini setelah kita run, maka kita peroleh nilai F1 skornya itu benar adanya 1. Nah, setelah itu kita peroleh nih model akhir perbandingan antara random forest dengan cross validation skornya, yaitu pasti 1. Karena sudah jelas random forest-nya itu 1 dengan menentukan estimator terbaik, dan cross validation score-nya itu kita peroleh dari sini. Min. Nah, jelas dong model akhir perbandingannya itu random forest score-nya 1 dan cross validation-nya 1. Itu merupakan nilai F1 score yang sempurna. Nah, bagaimana sih dengan perbandingan menggunakan supervector classifier dengan cross validation score? Nah, di sini akan kita hitung menggunakan print SVC model score dengan cross validation score dengan mengacu pada data trend dan data testnya tadi, di mana SVC itu mengacu pada data trendnya dan cross validation score itu mengacu pada pada data tesnya. Kita enter, kita run. Nah, sehingga kita peroleh SVC model score-nya itu sebesar 57% dan cross validation score-nya itu sebesar 59%. Nah, terakhir, sebagai tambahan perbandingan di sini, kami tambahkan algoritma XGBoost, di mana algoritma ini sama-sama notabene-nya merupakan algoritma berbasis pohon, seperti decision tree, seperti random forest, dan seperti yang lainnya yang berupa algoritma pohon. Nah, di sini
penjelasan singkatnya yaitu boosting sendiri adalah metode ensemble yang bertujuan mengurangi bias dan varian sehingga membuat pohon yang memiliki nilai lemah atau memiliki data yang mana bisa menyebabkan nilai akurasinya ini rendah diganti dengan bentuk pohon yang baru dengan berfokus pada kelemahan data klasifikasi sebelumnya. Yang selanjutnya akan dilakukan pembobotan ulang sebagai tujuan mengkonversi koreksi otomatis guna membentuk model baru yang lebih kuat dan lebih akurat. Di coding ini, kami akan menggunakan perbandingan SGBoost dengan nilai tertinggi validasi skor yang sudah kita temukan tadi di sini. Nah, dengan apa? Dengan XGBoost itu tetap mengacu pada data training awalnya dan validasi data skornya kita mengacu pada data X dan Y, yaitu data validation yang sudah kita cari tadi. Sehingga kita akan run dan kita peroleh XGBoost-nya itu 1 dan validation data skornya itu 1. Karena kan kita sudah mencari tadi data validation skornya itu 1, yaitu yang tertinggi. Maka logikanya ketika kita menggunakan XGBoost train yang notabene-nya itu dapat memperbaiki tingkat keakurasian suatu datanya, di mana data validasi yang sebelumnya itu sudah memiliki nilai skornya 1, sehingga jelas bahwa XGBoost train data skornya itu adalah 1. Nah, dengan komponen penting di setiap kolomnya itu adalah sebagai berikut. Outside kampusnya itu sebesar 216, CW1-nya itu sebesar 182, CW2-nya adalah sebesar 105, in kampusnya adalah sebesar 103, sex alias jenis kelamin female-nya adalah sebesar 100, dan kumulatif GPA-nya itu sebesar 98, umurnya adalah sebesar 96, attritional-nya adalah 61, plagiarisme skornya adalah 31 berdasarkan banyaknya jumlah data keseluruhan dari datasetnya tersebut. Nah, sekian pemaparan implementasi dari saya dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.